Jadi guru yang diwisuda langsung oleh Tuhan adalah orang-orang yang mempraktekkan kebenaran, menjalankan moralitas, dan mampu mengajarkannya. Ada banyak orang yang mempraktekkan kebenaran, menjalankan moralitas, tapi tidak mampu ngomongnya. Ada yang cuma pinter ngomong tok, tidak bisa menjalankan. Dua-duanya bukan guru. Guru itu bisa menjalankan, bisa ngomong. Dan orang yang bisa kayak gini, itu yang mewisuda bukan pemerintah, tapi Tuhan langsung. Dialah yang oleh Nabi disebut warasatul anbiya, pewarisnya para nabi, yang mentransmisikan ajaran-ajaran kebaikan, yang mewujudkan cita-citanya Rasulullah. Misi paling besarnya kan liutammima makarimal akhlak, membereskan moralitas umat. Nah, itu tujuannya sama kayak Konfusius. Makanya ada yang tanya, jangan-jangan Konfusius itu nabi. Yo, kamu teliti sendiri aja. Oke. Cuma jangan cari di Quran. Zaman Konfusius itu sudah berarti 5 abad tambah 6 abad, 5 tambah 6, 11 abad sebelum Nabi Muhammad. Ayatnya mesti jauh, tidak ada. Oke. Ajaran-ajaran utamanya secara umum itu. Nanti kalau kamu baca di kitab-kitabnya atau ulasannya orang-orang di buku-buku, banyak yang ngomong ajaran Konfusianisme itu cara mentipologikan macam-macam. Tapi secara umum menyangkut itu. Yang pertama, Zhengming, reification of names, meluruskan nama-nama. Ini kayak ganti jeneng kalau di Jawa, tapi bukan itu maksudnya. Yang kedua Yi, kebajikan. Yang ketiga Ren, kemanusiaan. Kemanusiaan isinya 3. Yang pertama Zong. Zong itu hati nurani pada orang lain, empati, itu Zong. Kalau di Antv Zong itu kan alamat kamu gak dapat apa-apa. Tapi kalau di Konfusius dengan Zong berarti hati nuranimu bagus, kamu punya empati pada orang lain, itu berarti kamu punya Zong. Yang kedua Si, dan yang ketiga Xiao. Jadi kalau Si itu mementingkan orang lain, dirinya sendiri nanti saja nggak apa-apa. Kalau Xiao itu menghormati, menghargai orang lain. Yang keempat Li. Li itu ubudiyah, ibadah. Yang kelima Tianming. Tianming itu takdir, jalan langit, perintah langit. Jadi pokok-pokok ajaran moralitasnya Konfusius itu ada 5. Yang pertama reification of names. Yang kedua kebajikan. Yang ketiga kemanusiaan. Yang keempat prosedur ritual ibadah. Dan yang kelima takdir. Ini kayak rukun imannya Konfusius. Jadi hidup kita harus jelas, reification of name, identifikasi diri. Kita juga harus baik hati. Kita juga harus manusiawi. Kita harus menyembah, pasrah pada Yang Maha Kuasa, Li. Dan yang kelima faith, takdir. Kita lihat ya satu-satu. Zhengming, reification of name. Ini teori terkenal sekali dari Konfusius, menegakkan nama. Jadi ini kayak Aristoteles, principle of identity. Kalau di sabdanya Konfusius bilangnya, biarkan penguasa adalah penguasa, menteri
adalah menteri, bapak adalah bapak, dan anak adalah anak. Itulah reification of names. Maksudnya apa? Berperilakulah sesuai identitasmu, sesuai kedudukanmu. Kalau sepak bola, yang kiper ya jadilah kiper, yang back ya jadilah back, yang striker jadilah striker. Kalau kacau, kamu akan kalah sepak bolamu. Kan gitu. Yang mahasiswa ya jadilah mahasiswa yang baik, yang dosen jadilah dosen yang baik, yang tani jadilah tani yang baik. Sekarang kan campur, gak karu-karuan. Makanya Indonesia ini bingung. Yang pengusaha jadi wakil rakyat, yang pengacara jadi komentator, ya kan? Yang artis jadi politikus. Ya jadi ndak karu-karuan, ndak jelas karepe apa. Ya tatanan sosial mesti rusak, ndak karu-karuan. Kalau mahasiswa sudah gaya jadi dosen, oh itu alamat sudah, ya kan? Atau kebalikannya, dosen gaya jadi mahasiswa, wah itu apalagi. Tidak sesuai fungsi dan kedudukannya, akan jadi masalah secara sosial. Kadang-kadang jangankan yang itu, yang paling dasar aja kadang-kadang kamu tidak bisa identifikasi. Misalnya, kamu itu cowok apa cewek sih? Loh, kadang-kadang keliru loh orang-orang itu. Sekarang yang cowok itu ngalah-ngalahi cewek, make up-annya, lamanya mandi, dandannya. Sekarang luar biasa. Loh, gaya ngomongnya juga kadang-kadang kulitnya ngalah-ngalahi cewek lembutnya. Nah, lu ndak jelas. Yang ceweknya tegas luar biasa, yang cowoknya malah kelemak-kelemek. Nggak jelas. Ini sumber kekacauan sosial pasti. Yang tani ya tetap aja jadi tani. Lakukan sebaik-baiknya sebagai seorang petani. Yang guru jadilah guru. Lakukan sebaik-baiknya seperti seorang guru. Itulah reification of names. Yang kakak jadilah kakak yang baik, yang adik jadilah adik yang baik, yang menteri jadilah menteri, yang bapak jadilah bapak. Itu prinsip besar secara sosial yang hari ini di Indonesia sering kacau balau. Secara struktur tidak jelas. Presiden aslinya pengusaha, DPR aslinya artis. Kemudian apalagi kiai aslinya pelawak. Loh, ya kan banyak sekarang. Pelawak itu kan sekarang banyak yang jadi kiai. Loh, apa umatnya ndak rusak itu? Kalau ndagel sih enak, tapi isinya apa terus ngasih tahu masyarakat? Wong tugasnya ulama itu membagi ilmunya pada masyarakat, bukan dagelannya. Oh itu kan yang bikin kacau hari ini.